Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran gambar teknik. Terakhir kita sudah mempelajari tentang proyeksi ortogonal ya. Ada dua proyeksi ya. Proyeksi Eropa. Ini kuadran 1 ya. Ada juga proyeksi Amerika. Ini kuadran 3. Apa sih yang dimaksud dengan kuadran 1, kuadran 3? Ya, kita ulang lagi sekali lagi. Jika ada sebuah bidang, ya. Bidang ini kita bagi 4. Ya. Bagi 4. Ya. Gini. Ya. Inilah yang dimaksud dengan kuadran 1. Ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Jadi ingat-ingat kuadran 1 2 3 4 adalah dari sebuah bidang yang dibagi 4 oleh kisi-kisi ini, ya. Ini yang vertikal, ya, kita namai vertikal. Ini yang horizontal, ya. Ini bidang kasih nama D, ya. Kalau misalkan ada benda di sini, berarti benda ini di depan bidang ini, kemudian di samping kanan bidang V, kemudian di atas bidang H. Ini yang dimaksud dengan kuadran 1 ya, atau proyeksi Eropa ya, Eropa. Nah, maksudnya gimana? Ya, kalau misalkan kita ambil cuman bidang ini saja, ya, maka akan terbentuk seperti ini ruang seperti ini, ya. Ini V, ini H, ini D. Oke. Kalau ruangan ini kita potong bagian sini, ya, gunting, itu akan nampak seperti ini, ya. Ini V, ini D, ini H. Nah, inilah patokan posisi pada saat memproyeksikan sebuah benda, ya. Kalau disuruh proyeksi Eropa, maka pilih ini, Eropa, ya. Pilih konsep yang seperti ini. Ini kuadran 1, ya, kuadran 1. Nah, kalau misalkan kuadran 3, ini kan yang ini kuadran 3 ya. Tuh, posisinya ketika ini disobek nanti dipisah seperti ini, kemudian digunting, nanti akan muncul seperti ini. Ini bidang D ya, bidang D. Kemudian yang di atas ya, ya ini nih, diputar ke sini ya. Ini bidang H. Kemudian samping yang ini nih, bidang ini, bidang V, ya, putar ke sini, bidang V, ya. Inilah nanti yang dimaksud dengan proyeksi Amerika atau kuadran 3 ya, kuadran 3. Nah, jadi pada saat kalian memproyeksikan sebuah benda, itu ingat-ingat posisi dari proyeksinya, apakah proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Amerika berarti bagian benda, bagian depannya ya, itu di kuadran 3. Ya, di sini ya. Ini tampak depannya. Kemudian tampak atasnya simpan di atasnya. Ya. Tampak samping kanannya simpan di kanannya. Gitu, berbeda dengan proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1. Ya. Kuadran 1 itu tampak depannya ada di sini, di kuadran 1. Tampak atasnya ada di bawahnya. Ya. Jadi kebalikan dengan kuadran 3. Tampak samping kanannya ada di kirinya. Oke. Paham ya? Gitu, paham. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda, contohnya seperti ini.
ya. Anggap bendanya bagus. Ya. Benda ini bidang B, ini C, D, E. Atau ini hapuslah. Ya. Ini bidang E lah. Ya. Nah, ketika diproyeksikan ke proyeksi Amerika, kita tentukan pandangan depannya yang mana. Ya. Ini pandangan depan, ya. Kalian gambarkan, ya, tapi sebelumnya kalian buat dulu garis bantunya, ya. Seperti ini. Kemudian kalian simpan di sini. Ya, simpan. Tampak depan yang terlihat adalah bidang B, kemudian bidang C. Ya, ini miring. Kalian gambarkan sesuai dengan dimensinya. Panjangnya berapa, tingginya berapa. Kalian gambarkan di sini. Hanya bagian yang terlihat dari depan saja. Kalau samping tidak usah. Ya. Gambarkan sesuai dengan dimensinya ya. Gitu. Anggap saja gambarnya rapi ya. Ini apa namanya? Bagian B, bidang B. Ini bidang C. Nah, ini kita akan memproyeksikan proyeksi Eropa. Ya. Kalau proyeksi Eropa kayak tadi. Ya. Tampak samping kanan yang ini, yang bidang E, itu disimpan di sebelah kiri. Ya. Dari bidang D. Berarti kan di sini. Kita simpan. Ya. Sejajar dengan ini. Ya. Itu dimensinya berapa? Nanti kalian gambarkan. Ini juga sama, ada yang sejajar. Itu. Kemudian seperti ini. Nah, ini bidang E. Ya, bidang E. Atau sebelumnya, ini kan satu bidang ya, bidang E itu. Jadi tidak usah ada yang ini. Tapi sebetulnya tidak mengapa sih. Ditulis juga sebagai garis bantu saja. Ya. Ini ditulis di atasnya. Oke. Kemudian tampak atasnya. Ya, tampak atas. Ya. Disimpan di bagian bawah dari bidang D ini, ya, di bawah kan? Gitu. Kita gambar. Ya, sesuai dengan garis bantunya. Tuh. Oke. Dimensinya jangan lupa ya. Dimensi harus sesuai dengan gambar aslinya. Gitu. Nah, seperti inilah cara menggambar proyeksi Eropa. Ya. Proyeksi Eropa. Tuh. Urutan penggambarannya kalian cari yang lebih mudah terlebih dahulu. Ya, bisa juga kalian menggambarkan bagian depan pertama, kemudian kedua bagian atasnya. Ya, karena lebih mudah, hanya 2 garis bantu, kemudian dimensinya juga udah ada biasanya. Lebarnya juga udah pasti sama dengan yang atas. Ya. Baru setelah itu dengan menggunakan garis bantu dari pojok 45 derajat, kalian tarik garis ke sini. Ya. Sampai bersentuhan dengan garis bantu yang tadi dibuat. Kemudian setelah itu kalian tarik garis ke atas. Nah, jadi nanti gambar ini akan bergeser ke arah kanan ya. Jadi sudut ini bergeser di sini. Ya. Itu. Kita hapus kembali biar tidak bingung. Ya. Gambarkan. Oke. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Ya, tarik garis, bantu, kemudian ke atas. Nah, seperti inilah cara menggambar
proyeksi Eropa. Tuh. Atau kalian juga bisa menggunakan apa? Jangka. Ya. Titik pusatnya di mana? Di sini. Ya. Tengah-tengah sini. Dari sini ke sini. Ini juga sama ke sini. Ya. Baru setelah ini kalian tarik garis ke sini. Oke. Paham ya? Itu mudah-mudahan paham. Kemudian kalau misalkan ini dijadikan sebagai proyeksi Amerika, bagaimana? Ya. Tanpa menggunakan garis bantu, Bapak langsung ya, tampak depan sama dengan proyeksi Eropa. Seperti ini. Ya. Kemudian tampak samping kanan, ya, samping kanan. Disimpan di sebelah kanan, ya. Simpan sebelah kanan sini. Ya. Tuh, ini sejajar. Kemudian tampak atasnya disimpan di atas. Ya. Simpan di atas. Maaf. Ya, seperti ini. Itu. Ini Bapak tidak menggunakan penggaris, jadi kurang rapi dalam menggambar ya. Nanti kalian harus menggunakan penggaris ya, 2 penggaris segitiga agar penempatan garis-garisnya itu sejajar. Ini tidak miring seperti ini ya, tapi sejajar. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kalian sudah paham, insya Allah paham sih, ya, pahamlah perbedaan antara proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Terlihat pada layoutnya, penempatan pandangannya, ya. Proyeksi Eropa, pandangan depan disimpan di kuadran 1 sini, pandangan samping kanan di kirinya, ya, pandangan atas di bawahnya, nih, ya. Kalau ini disobekkan ke bawah sini, ini ke samping sini ya. Gitu. Kalau proyeksi Amerika kebalikan dari proyeksi Eropa, ya. Pandangan depan disimpan pada kuadran 3 ini. Kemudian pandangan atasnya kita lipat ke atas, ya. Ini di atasnya, di atas pandangan depan. Pandangan samping kanan yang ini diputar ke sini, dilipat. Nah, sebelah kanan pandangan depannya. Gitu ya. Insya Allah paham. Yang berikutnya adalah tugas menggambar proyeksi Amerika dan Eropa. Tugasnya apa, Pak? Ya, kalian menggambar ini, gambar 5.12 dengan proyeksi Amerika. Ya. Jadi gambar ini kalian gambarkan dengan proyeksi Amerika. Ya. Ingat proyeksi Amerika, ini depannya. Di atasnya itu pandangan atasnya, di kanannya pandangan samping kanan. Ya. Gitu. Kalian gambarkan di buku gambar kalian. Kemudian gambar kedua, ini proyeksi Eropa, ya. Ya. Proyeksi Eropa gimana? Pandangan depan di atas, ya. Pandangan atas di bawahnya, pandangan samping kanan di samping kirinya. Ya. Kalian gambarkan sesuai dengan kaidah ya, di kertas A4 dengan garis tepi ya, kiri 20, atas kanan bawah 5 mili. Kemudian ada etiketnya, etiket dan identitas atau nama tugas. Nama gambar lah.
ya. Jadi nanti di tiketnya judulnya adalah proyeksi ortogonal, ya. Proyeksi ortogonal, ya. Gitu. Oke, gitu. Kemudian kemarin Bapak ada yang lupa, ya. Ada yang lupa tentang simbol dari proyeksi ini. Proyeksi Eropa simbolnya bagaimana, Pak? Ya. Itu ibaratkan ini adalah pandangan depannya. Ya. Pandangan depan. Kemudian simbolnya itu kerucut. Ya. Gini. Ya. Sesuai dengan kaedahnya. Ya, kalau pandangan depan di sini, pandangan sampingnya itu di sebelah kirinya. Ya, ini simbolnya. Nah, kebalikan dengan simbol proyeksi Amerika, ya, pandangan depannya itu di sini, kemudian pandangan sampingnya di samping kanannya. Ya, gitu. Ya, gitu. Mudah-mudahan paham. Jadi kalau misalkan ada simbol seperti ini menandakan bahwa gambar tersebut adalah gambar dengan proyeksi Amerika. Gitu. Kalau misalkan ada gambar simbolnya seperti ini, tandanya ya, gambar tersebut adalah gambar proyeksi Eropa. Ya. Paham. Jangan lupa tugasnya kerjakan seperti ini. Gambar 5.12 gambarkan dengan proyeksi Amerika. Ya. Konsepnya seperti ini. Kemudian gambar yang ini gambarkan dengan proyeksi Eropa. Ya, konsepnya seperti ini. Ya, jadi bab ini ada 2 tugas gambar. 2 tugas gambar. Kerjakan di buku gambar A4. Lengkapi dengan garis tepi, etiket, ya. Jangan lupa nama. Kemudian tugasnya kirimkan pada e-learning sekolah, ya. Bapak sekarang tidak menggunakan Google Classroom tapi menggunakan e-learning sekolah. Jadi tugas-tugasnya kalian upload di sana. Ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Ya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.